Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pandanga di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia di frekuensi 92,4 MHz atau yang monitor kami melalui RRI Digital dan juga yang bersama kami melalui laman rri.co.id. Baik, Don Sana Baranga, seperti biasa, pagi ini walaupun hari libur ya, kami tetap hadir ke ruang dengar Anda untuk menelusuri kembali kearifan-kearifan lokal yang ditinggalkan nenek moyang kita. Yang pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perbincangan seputar Kato Pusako atau jenis-jenisnya dan sub topik pembahasan kita hari ini ya tepatnya adalah mengenal Pituah, Mamang, dan Manto sebagai bagian dari Kato Pusako. Nah, seperti apa saudara ya, Pituah, kemudian juga ada Mamang dan yang terakhir bahkan Manto atau secara bahasa Indonesia letter mungkin bisa diartikan mantra gitu ya untuk Minang Manto. Nah, dan ini sepertinya kalau Manto ini agak sensitif juga ya. Karena ada dua sisi juga nanti seperti yang akan terlihat. Nah, kita akan coba kali ini bersama Mak Tuang Kemangkudun karena bagaimanapun ini adalah warisan nenek moyang kita yang diwariskan turun temurun ya, baik itu Pituah, Mamang dan bahkan Mantu itu sendiri. Baik, dan alhamdulillah Mak Tuang Kemangkudun sudah berkesempatan hadir di studio perempat di Padang pada pagi ini. Untuk itu sebelum kita lebih jauh, kami sapa dulu Mak Tangkuh di studio kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi dan sanak pendengar dari Perempat, Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Alhamdulillah. Baik. Nah, pagi ini kita melanjutkan pembicaraan kita seputar Kato Pusako. Yang terakhir kalau nggak salah kemarin kita sudah sampai di pepatah ya, Mak ya. Ya, pepatah. Pepatah ya. Sebelumnya ada petatah petitih ya, kemudian juga ada akaba ya, Ada dan tambo. ada tambo. Nah, hari ini kita sampai di Pituah, Mamang, dan Manto Dun Sana Pedanggai ya. Nah, seperti biasa Dun Sana, selain mendengarkan di frekuensi 92,4 MHz, Anda juga bisa menonton atau menyaksikan live streaming kami ya di rri.co.id ya. Dan nanti setelah berakhir acara juga Anda bisa saksikan di channel YouTube Perempat RRI Padang. Baik, Mak, pagi ini sebelum kita lanjut ke tiga pembahasan ini yaitu Pituah, kemudian Mamang dan Manto. Nah, mungkin ada baiknya Mak ya sambil mereview juga saya ingin ada sedikit lagi penjelasan ini Mak, perbedaan antara Pituah dengan yang sebelumnya dengan petatah petitih dan juga pepatah gitu ya Mak ya. Kalau pepatah Ya, mungkin spesifik mematahkan, tapi yang antara Pituah dan petatah petitih ini Mak, karena sepertinya kalau rujuk pengertian umum selama ini Pituah itu kan juga petunjuk gitu ya Mak ya. betul. Nah, juga arahan bimbingan. Sementara kata-kata petitih seperti yang Mak uraikan sebelumnya juga adalah kata-kata ungkapan yang berisi petunjuk untuk kehidupan. Nah, ini di mana nih perbedaannya? Silakan Mak Tangku. Baik, terima kasih Bung Adit dan sanak pendengar dimanapun Anda berada. Kita sudah membahas awal tahun tentang adat Menampe, kemudian kita masuk rujukan atau referensi atau sumber dari adat itu yaitu Limbago Nasapulua. Di antara Limbago Nasapulua itu ada Kato Pusako. Nah, Kato Pusako ini jenisnya sudah kita bahas tambo, kaba, petatah petitih, pepatah. Nah, hari ini tiga terakhir Pituah, Mamang, dan Manto. Kita bahas sedikit. Tambo dan kaba itu adalah paket. Dalam arti tuturan itu sudah berbentuk relatif baku dan jadi warisan atau pusako bagi para guru adat, para penghulu, dan tentu saja janang adat yang menuturkannya dalam berbagai upacara adat. Nah, petatah petitih adalah yang ditata untuk dititi. Jadi pedoman kehidupan yang dihasilkan dari mufakat para pendiri Minangkabau.
Jadi lebih kepada hasil mufakat mereka. Wah, ini caranya bernagari, ini caranya berkaum, maka dibuatlah petatah petitih. Bagaimana bergaul di nagari, bergaul di kaum, dan seterusnya. Sementara pepatah, nah ini kecerdasan untuk menghadapi peristiwa komunikasi. Dia sebuah kemampuan logis orang Minangkabau menggunakan kata-kata untuk mematahkan pembicaraan orang atau menghentikan sesuatu yang berlawanan dengan pikirannya. Itu pepatah, kemampuan mematahkan. Itu tinggi ruok pada boto, tong kosong nyaring bunyinya. Nah itu contoh pepatah. Kalau petatah petitih itu yang ditata yang dititih, seperti kalau paku kacang belimbiang ambil tampuluang lenggang lenggokkan bawa menurun ke saruaso. Anak di pangku kamalakan di bimbiang, orang kampung dipatinggangkan tinggal negari jan binaso. Di sana ada pedoman, ada sesuatu tataan atau sesuatu yang ditata untuk dititi atau dilaksanakan oleh pemuka adat. Nah, masuk sekarang kita bicara tentang pituah. Dalam bahasa Indonesia petuah. Petuah. Ya. Ada dua kelompok pula petuah ini. Petuah hasil pikiran para mufti. Mufti itu ahli hukum agama, namanya fatwa. Jadi diperkirakan itu asalnya dari fatwa. Dan ini sudah ada ketika zaman Islam lahir. Yang kedua, pituah itu dari kata untuk mencapai tuah. Tuah itu sesuatu yang sakral. Maka dia bersandar kepada pernyataan atau petunjuk dari seorang tokoh atau petunjuk dari yang tua-tua. Nah, kita sering dengar pituah datuk Katumangguangan, pituah datuk Suri Dirajo, bahas supaya anak dan kemenakan itu anak cik kemenakan sebuah, kata beliau, agar memperhatikan anak dan kemenakan itu harus sejalan. Kemudian pituah datuk Katumangguangan dan titiak dari langit untuk banyak yang naik batanggo turun. Kehidupan itu harus Anda yang memimpin di atas dan ada demokrasi yang bertingkat, kata Datuk Katumangguangan. Ada pituah dari Datuk Parpatiah nan Sabatang tentang duduk samparan nan bosek di bumi dan seterusnya tentang kelarasan Bodi Caniago. Nah, ini pituah yang bersandar kepada tokoh tertentu. Artinya tatanan hidup juga, kemudian cara menghadapi hidup, tapi dikeluarkan atau hasil pemikiran seorang tokoh pendiri adat Minangkabau. Kemudian ada petuah itu yang sudah menjadi milik bersama, hanya disandarkan kepada orang tua-tua saja. Maka petuah itu dikatakan sesuatu yang datang dari orang tua-tua. Ada petuah bundokan luang, bagaimana menjadi perempuan yang baik. Ada petuah, ada pituah menghadapi hidup yang kemudian dirangkai dalam bentuk cara menghadapi hidup. Sering kita dengar misalnya nak luruh lantangkan tali, nak rajin, nak kayo rajin mencari, nak pandai rajin baguru. Nah, itu adalah pituah yang sumbernya tidak lagi diketemukan tapi diterima sebagai warisan petuah dari orang-orang tua. Ya, nak kayo rajin mencari, nak tinggi tingkatkan budi, dan ada sekian tuturan yang sudah diterima sebagai kebenaran. Itu pituah. Dia bersandar kepada orang tua-tua dan kebenarannya sudah dianggap tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena ada otoritas di sana yang berbicara. Otoritas siapa? Otoritas orang yang disandarkan tadi. Kalau Datuk Suri Dirajo yang bicara itu pendiri Minangkabau. Kalau Sri Maharajo Dirajo yang bicara itu pendiri Minangkabau, maka kita terima sebagai kebenaran, begitu. Kalau Bundo Kanduang yang bicara itu salah satu ratu Minangkabau yang diakui kemampuannya memimpin, mari kita terima. Kira-kira begitu. Petuah itu sesuatu yang dianggap sudah baik dari tuturan nenek moyang.
Nah, di samping fatwa tadi yang dari alim ulama. Intinya pituah adalah seluruh pedoman yang diajarkan oleh nenek moyang untuk kebaikan. Itu Bung Adit. Nah, kita perlu menyandingkannya dengan satu yang lain. Namanya manto atau dalam bahasa Indonesianya mantra. Mantra ya. Dalam bahasa aslinya yantra, ini dari Sanskerta. Dari agama terdahulu Hindu dan Buddha. Apa itu manto? Apa itu mantra? Manto ini adalah tuturan atau kata-kata yang tersusun berirama, berpuisi untuk berkomunikasi dengan alam. Jadi ada unsur spiritualnya dalam manto itu. Nah, tadi Bang Adit sudah melandasi ada sesuatu yang penting diperbincangkan. Manto ini punya dua sisi. Ada sisi terangnya, ada sisi yang abu-abu atau sisi gelapnya. Nah, tadi ada pituah, fatwa dari alim ulama untuk kehalusan budi atau cara hidup yang lebih baik. Maka manto ini kadang-kadang berhadapan dengan pituah. Karena ada sisi yang gelap. Nah, manto ini ada yang baik, misalnya manto yang dipakai ketika sumpah seorang penghulu yang diangkat. Itu sering sekali kita dengar tentang sumpah bisokawi. Nanti kita baca bagaimana sumpah bisokawi itu. Ketika seorang mengambil jabatan, dia harus bersumpah membaca sebuah manto yang diwariskan dalam Kato Pusako, bahwa dia tidak akan melanggar petatah petitih, pituah dari nenek moyang. Kalau dia melanggar, dia akan terkena bisokawi. Saya ingin membacakannya agar ya kita yang pernah mendengarnya, ini contoh manto yang masih dipakai dalam masyarakat adat. Ini manto yang baik sebenarnya. Ya. Sumpah bisokawi, sako babego sako batuan, basumpah sati adek nan kawi, basiru angin di udaro, basambuang obat di lautan, samo naik jaga lombang, samo turun jaga pocong kabuki, tak boleh angin kalurah, tak boleh air ke tengah padang, tak boleh makan. Kate hendak berpucuk ke bawah, hendak baurek di tengah digirek kumbang, tumbuh di tulang, tulang hancur, tumbuh di darah, darah karyang, tumbuh di angin, angin haniang, tumbuh di gunung, gunung marapuang, tumbuh di tanah, tanah lambang, iko si jangik, jangik tumo, nan dibunuh, sikat dibunuh. Kok iko nan ketemu ko, makanlah sumpah laknat bisokawi. Nah, bunyinya membuat kita merinding, karena ini memang kata-kata pusaka, warisan yang dibaca ketika seseorang akan menerima jabatan pemimpin masyarakat, penghulu biasanya. Jadi berbicara dengan alam, dengan tuturan yang berirama. Kalau saya melanggar sumpah jabatan ini, saya akan mengalami hal-hal luar biasa tadi. Itu contoh manto, mantra yang dikatakan Kato Pusako paling terkenal di Minangkabau, karena ada sisi terang dan sisi abu-abu atau sisi gelapnya. Begitu Bung Adit. Satu lagi ada yang di tengah-tengah. Ini adalah bentuk yang menjadi pembicaraan di dunia, karena ini milik Minangkabau khusus. Namanya mamang. Kemudian dirubah jadi mamangan, karena kata mamang itu dalam bahasa Indonesia artinya beda. Kalau dalam bahasa Indonesia mamang itu artinya mabuk atau kebingungan atau demam. Dalam bahasa Minang, mamang itu adalah tuturan yang menguji logika, menguji kecerdasan seseorang. Dan ini dilatih di Gelanggang Baselo ketika generasi muda berlatih pidato adat. Yang diuji apa? Logika. Nah, mamangan atau mamangan, kalau dalam tuturan terakhir disebut mamangan supaya tidak diartikan mamang dalam bahasa Indonesia yang artinya mabuk tadi. Mamangan itu adalah tuturan atau istilah
bahasanya anomalus. Anomalus itu mengalami anomali, sesuatu yang sukar dinalar oleh secara letterleh. Dia harus dilihat dengan majas. Apa contoh-contoh mamangan itu yang sering kita dengar ya? Jalan surang minta dahulu, jalan baduo minta di tengah. Elok-elok nan di atas, nan di bawah kok maimpo. Mencari tirih di atas lantai. Yang tiris itu biasanya kan dari atap, tapi mencari tirih itu di atas lantai. Nanti ada beberapa contoh mamangan ini yang bagi orang luar, ini tidak masuk akal ini. Pai Basuluh mencari api. Dia mencari api, tapi dia membawa obor. Manduduah membunuh maidui mampang malapehan. Dia membunuh dulu untuk menghidupkan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari juga begitu. Kita menyembelih ayam dulu untuk dimakan, untuk hidup kita. Kita menyabit padi itu kan membunuh padi itu untuk kita makan. Nah, ini contoh-contoh mamangan yang menguji logika. Ya, kita baca beberapa contoh yang bagi orang luar membingungkan. Kurangi nan rendah supaya tinggi jonan tinggi. Nah, ini bisa kita lihat ketika orang menimbang dengan neraca emas. Ya, ketika yang terangkat ke atas ditambah yang lebih tinggi itu supaya sama tinggi dengan yang rendah. Nah, itu dipakai sebagai mamangan. Artinya apa? Keadilan itu bukan berpihak kepada yang lemah saja, berpihak kepada yang kuat juga. Yang kuat itu harus disadarkan agar dia adil kepada yang lemah. Nah, banyak contoh-contoh mamangan itu yang menguji logika. Kita baca beberapa. Saya senang mengumpulkan ini karena inilah ciri identitas anomalus atau anomali dari Kato Pusako. Duduk surang basampi-sampi, duduk basamo balapang-lapang. Itu sering disebut dalam balai adat. Bagaimana para penghulu, para pemimpin adat Minangkabau itu menyatakan duduk sendiri itu sempit, duduk bersama yang lapang. Yang lapang bukan fisiknya, tapi pikirannya. Nah, ini kecerdasan memahami, makin lama yang hadir, itu makin lapang pikiran kita. Kenapa? Untuk menyelesaikan sebuah masalah tidak diselesaikan sendiri. Duduk surang basampi-sampi, duduk basamo balapang-lapang. Ya, tadi sudah kita baca. Ingat dia teh, ingat nan dia teh, nan di bawah kok mempo. Hati-hati yang di atas, nanti yang di bawah bisa menimpamu. Ya, itu untuk pemimpin. Ya. Di Lampok, mako karyang, dikirai mako basah. Kalau sesuatu itu ditumpuk, itu sebenarnya dia kan makin lembab. Kalau ditutup ya. Kalau dikirai kan atau diperangin kan dia akan kering. Ini terbalik. Justru makin ditumpuk dia makin kering, makin dibuka dia makin basah. Itu kiasan tentang rahasia dalam keluarga. Rahasia dalam keluarga itu justru harus disembunyikan. Jangan diumbar kepada orang ramai. Kalau diumbar ke orang ramai dia makin heboh dia. Rahasia itu biasanya hal-hal yang menjaga nama baik keluarga. Nah, ini 3 bentuk Kato Pusako yang benar-benar dipusakai hanya oleh orang Minangkabau. Kenapa? Ada Kato Pusako yang berkomunikasi dengan alam seperti manto tadi itu begitu kuatnya, bertahan sampai sekarang masih dipakai oleh para penghulu ketika akan dilantik. Walaupun ada sisi yang gelapnya, mungkin Bung Adit akan membahasnya nanti, kita preteli satu persatu. Kemudian ada sebuah
keterampilan berlogika orang Minangkabau memahami sesuatu yang anomali, ucapan-ucapan yang bagi orang luar membingungkan. Jalan surang minta dahulu, dia jalan sendiri tapi minta dahulu. Jalan berdua minta di tengah. Bagaimana memahami yang seperti itu? Nah, inilah bentuk-bentuk Kato Pusako yang memberi ciri khusus bagi orang Minangkabau. Begitu sementara Bung Adit. Iya, baik. Baik, Dun Sanapananga, itu dia paparan dari Mak Mangkudun ya tentang 3 jenis dari kata Pusako yang kita bahas hari ini, yaitu Pituah, kemudian Mamang, dan terakhir ada Manto. Dan memang sepertinya untuk yang 3 ini agak spesifik ini ya, karena sepertinya kita betul-betul terasa kembali ke masa lalu ya Pak. Soalnya ketiga ini jarang sekali kita temukan di apakah itu pembelajaran ini Pak ya. Betul. Bahkan di artikel-artikel pun jarang-jarang sekali. Tapi itu ada, itulah Minangkabau ya. Dan kita akan step by step mencoba maju membahas ini. Namun sebelum kita bahas Mak, sepertinya ada yang ingin bergabung juga nih Mak ya. Kita langsung terima aja dulu biar terjawab juga apa yang diinginkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya dari Bangdo itu. Oke Fitro, silakan Fitro. Assalamualaikum Mak Bangko Mangkubun. Waalaikumsalam Fitro, silakan. Saya upo ke studio petang-petangko. Awak apa siang Zoom. Iya. Ini bagus saja. Iya. Awak tertarik Mama cerita tadi Mama tentang papa kiki. Aku kan ayo penasaran Mak. Masalah aku masalah aku banyak yang kasih jawab Mak. Kalau awak membaca sejarah Minangkabau itu, awak pakaian pengamalan papak itu hanya sekedar dibaca, tapi banyak anak-anak muda kini kok ya termasuk ambo lah ini masih kurang memahami. Lalu ada enggak istilahnya kalau kita kami yang muda-muda ke kami minta dana pencarian cara awak ko menamakan apa kina awak pada sama ko. Karena awak ketahui dan kan masih banyak ajaran budaya Minangkabau kan banyak anak-anak muda anak-anak kini kurang tahu itu. Baik, intinya Fitro yang ingin tanyakan Fitro. Pertanyaannya cara kami sebagai anak-anak muda kok mengamalkan kira yang bisa diambil doa. Terus saja maafnya ke Mak Bangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fitro ya. Baik, dan untuk diuruskan Fitro, pembicaraan kita pagi kok sebenarnya lah masuk ke Pituah ya, bukan Petatap Titih lain ya, Pituah, Mamang dan Manto. Tapi sepertinya Mak ini memang masih ada kaitan ya Mak ya. Betul. Karena pertanyaan menariknya itu adalah bagaimana mengamalkan. Nah ini udah langkah kesekian nih Fitro ya. Kita ada sampai tingkat mengamalkan ini nih belum kita tuntut ini, tapi pengen di sana bagus gitu ya. Sampai tingkat tahu dan paham aja ini udah luar biasa gitu ya Mak ya, apalagi mengamalkan. Terima kasih Fitro. Baik Mak, mungkin bisa ditanggapi silakan Mak. Iya betul sekali Fitro. Mungkin generasi muda agak jauh dari sumber katakanlah Petatah Petitih, Petua, Mamangan atau Kato Pusako secara umum agak jauh sumbernya. Maka saya sepakat dengan Fitro bahwa harus ada kegiatan-kegiatan baik di nagari atau di kampung atau di surau dan musala untuk kembali menggali bersama para tokoh adat kita yang ada di lingkungan, kita aktifkan atau kita
beri wadah untuk sama-sama menggali kembali Katu Pusako ini. Apakah itu Tambo, apakah itu Kaba, apakah itu Petata Petiti, Petua, Pepatah, Mamang, dan seterusnya, agar tidak jauh mereka. Nah, kalau mereka sudah dekat, sedikit demi sedikit semua yang dipahami bisa dilaksanakan. Tapi kalau membacanya atau mendengarnya saja belum, bagaimana akan mengamalkannya? Apalagi kalau mendengarnya dari sumber yang belum bisa dipegang kebenarannya. Belum Akhirnya terverifikasi kita ya. terpeleset. Ada yang mengatakan begini, wah tempi nak dia teh tak kurang nak di luar. Orang Minang culas katanya begitu. Bukan begitu. Tempi nak dia teh tak kurang nak di luar itu adalah naluri manusia. Kalau dia sudah terhimpit pasti berusaha untuk naik. Orang yang terkurung pasti ingin keluar. Terkurung apapun, terkurung secara fisik atau terkurung secara ekonomi atau terkurung secara pemikiran. Dia ingin keluar dari masalah itu. Nah, itu makna dari mamangan tadi itu. Nah, tentu saja perlu ada wadah tempat untuk kembali menggali dan mempelajari dan melaksanakan kata fitro. Saya sepakat fitro, mudah-mudahan ada yang mau menumbuhkannya di tengah masyarakat kita. Tentu fitro sendiri bisa melakukan di lingkungan. Iya, benar sekali Mak ya. Dan memang ini pada akhirnya sasaran seluruh pembicaraan kita ini pasti ke hal ini ya Mak ya. Bagaimana ini akhirnya bisa menjadi psikomotorik ya. Betul. Bisa gitu ya. jadi hal yang aktual begitu, ini bukan dalam ranah teori saja lagi. Ya. Baik, tapi memang dan barangkali ini memang butuh apa ya? Duduk bersama juga nih akhirnya Mak. betul. Karena mungkin nggak apa, kita kembali ke mamangan yang Mak sampaikan tadi, duduk surang bersampi ya Mak ya. Betul. Duduk bersama maka lapang itu kan ya. Nah, Betul. dan memang dalam memahami beberapa itu butuh guidance juga sepertinya, butuh bimbingan juga. Seperti yang Mak bilang tadi, masalah tak kurang nak di luar, tapi nak di atas. Maaf Pak, izin kalau boleh saya ikut mencoba menelaah. Saya lebih cenderung meletakkan makna di nak tadi Pak. Jadi ketika dia tempi nak itu kan ingin ya Mak ya. Iya, Hendak gitu. Jadi orang Minang selalu berusaha. Ketika dia berada di bawah, dia berusaha untuk naik. Ya, nak di atas gitu ya. Nah, kita kurang dia nak di luar. Nah, ini yang jadi apa? Orang itu kan sepertinya terkurang di luar. Nah, ini Mak, terkurang di luar tempi di atas. Nah, ini nih. Naknya ditinggalkan, berakhirnya ya dan pemahamannya jadi meleset ya. Dan diartikan itu sebagai karakter orang Minang. Itu bukan karakter, itu mamangan bahwa manusia itu harus sadar dimanapun posisinya, dia kalau dia terkurung, dia harus berpikir untuk keluar. Terkurung dalam hal apa? Terkurung secara fisik, terkurung secara mental, secara spiritual, terkurung secara ajaran, terkurung secara ekonomi, terkurung secara wawasan. Dia harus keluar. Nah, itu wujudnya nanti dalam Petata Petiti tentang perintah merantau. Jangan bakuruang dari kampung kolai. Pailah merantau. Lahirlah Petata Petiti karatau madang diulu, babuah babunga balun, merantau bujang dahulu di rumah Pak Gunma Balun. Itu implementasi dari tak kurung nak di luar. Jangan terkurung di kampung, keluarlah. Jangan berkurung dalam kamar saja, keluarlah ke halaman supaya kamu sehat. Begitu, Bung Adit. Ya, benar kalimat. Dan banyak kata-kata seperti ini, dan menariknya adalah ya ini seperti Mama jelaskan, ini semuanya berfungsi untuk guidance, untuk bimbingan untuk kehidupan pasti Mak ya. Betul. Nah, dan apakah, nah ini saya sepertinya terpancing juga nih, kita agak nyerempet sedikit Mak keluar ini. Apakah kalaulah boleh kita mengatakan terjadinya degradasi gitu ya Mak ya,
belakangan di generasi Minangkabau kita nggak mulai kita mencabik baju dadon nih Mak ya. Terjadinya tawuran umpamanya begitu ya Mak ya. Terjadinya maaf pelecehan segala macam gitu ya Minangkabau hari ini. Jangan-jangan karena Katu Pusako ini nggak nyampe Mak. Yang pertama tidak sampai, kemudian ketika sampai dia berubah pemahaman atau berubah makna atau diartikan dengan cara yang tidak tepat. Nah, ya karena itulah akhirnya saya jadi ini juga melihat hal ini sepertinya memang udah krusial ini. Betul. Kalau pendidikan di Minangkabau, ya kalau kita nyebut Minangkabau mungkin luas, tapi pendidikan Sumatera Barat pusatnya Minangkabau, itu mau tidak mau harus seharusnya juga diisi dengan muatan-muatan ini Mak, dan bukan hanya sebagai komplementer gitu ya Mak ya. Kan hanya pelengkap. Harusnya kembali ke jati diri. Nah, tapi betul-betul menjadi satu mata ajar gitu ya Mak ya. Satu mata pelajaran yang didudukkan menjadi sejajar dengan mata-mata pelajaran lain, karena ini jati diri kan itu persoalannya Mak. Ada yang menggelitik saya ketika Bung Adit mengatakan tentang keadaan sosial kita yang sekarang ya dalam tanda petik sudah carut marut. Walaupun itu hanya potret kasus ya. Iya, katalah mozaik ya Mak ya. Iya, mozaik. Nah, tapi kita pakai satu mamangan misalnya. Bunyi mamangannya begini. Mencari tirih di atas lantai. Tiris itu kan dari atap. Iya. Kok yang dicari di lantai? Ini adalah kecerdasan orang Minang mencari sumber masalah itu. Kita mulai dari fakta yang terlihat. Ya, kalau lantainya basah, pasti ada yang bocor ini. Iya, dan bocornya pasti sejajar di atasnya ya Mak ya. Gak mungkin bocornya di utara, basah di selatan ya Mak. Jadi jangan mencari tiris itu langsung ke atas, tidak. Jadi jangan terburu-buru. Nah ini sebenarnya kemudian diimplementasikan dalam sebuah petatah petitih tentang menyelesaikan masalah. Kok karuhaya di muaro. Nah, karuhaya di muaro itu adalah masalah yang terlihat. Ketika tirih itu bertemu di lantai, nah kita harus menjajai atau menelusuri. Kok karuhaya di muaro, jajak kahulu, tapai jajak kahulu, dima ko gajah menyebarang, dima ko tabi yang nalah runtuh. Artinya apa? Mamangan tentang mencari tirih di atas lantai tadi itu adalah memahami masalah yang di muara itu harus kita telusuri sumbernya di mana. Tapai jajak kaulu, di mako gajah menyebarang. Di mana pemimpin yang sudah menyeberang dari aturan yang sebenarnya. Di mana tebing yang sudah runtuh. Tebing itu pagar atau aturan-aturan yang tidak lagi terpakai atau sudah diabaikan. Ini berkaitan antara mamangan mencari tirih di atas lantai dengan menapai jajak kaulu kok karuhaya di muaro. Nah pelajaran begini harusnya menjadi pelajaran tentang jati diri seorang calon pemimpin. Melihat masalah yang ada di tengah masyarakat itu, cari akar masalahnya. Ya kita mencoba itu tahun ini, kita bicara adat, kita coba cari sumbernya, barulah sampai kita ke Katu Pusako ini. Nah mudah-mudahan ini jadi pikiran kita bersama, bagaimana kita mencoba ya menggali jati diri kita dari warisan nenek moyang. Begitu Bung Adit. Iya. Dan saya sepakat Mak bahwa pada akhirnya kita sekali lagi berharap gitu ya Mak ya. Ini jangan hanya jadi apa istilahnya ya, kata-kata yang tampil ketika acara seremonial, gitu ya Mak ya. Jangan hanya ketika ya katakanlah ada mengumpulkan massa gitu ya Mak ya. Terus keluarlah berbagai petata petitihnya ininya untuk menarik minat segala macam, untuk menarik perhatian. Padahal kalaulah kita sadari dari apa yang diucapkan dalam seremonial itu Minangkabau selamat gitu Pak. Betul. Kalau yang diucapkan ketika pidato adat itu dilaksanakan, selesai sudahnya. Nah, cuman itu. Jadi kita terima kasih juga Fitro nih. Sepertinya Fitro menggelitik kita, membangunkan kita gitu ya, bahwa sepertinya banyak hal yang sudah kita abaikan dari ya kita harus jujurnya Mak ya. Dari nenek moyang kita, ya warisan nenek moyang kita yang kita abaikan. Nah, sehingga hari ini kita hanya
ya ada sebuah euforia, kebanggaan Minangkabau kan gitu ya Mak ya. Bahwa Minangkabau begini-begini ya. Nanti kalau orang nanya terus Minangkabau hari ini seperti apa katanya. Gitu ya, Mak ya. Iya, karena kita hari ini membahas tentang Pituah, saya ingat Pituah Datuk Suridi Dajo Iya, yang sangat silakan, terkenal itu. Anak cie kamanakan sebuah, kata beliau. Nah, itu dijabarkan dalam Petatah Petiti tentang Kadok Paku, bahwa seorang laki-laki Minangkabau itu harus membimbing kemanakan, harus memangku anak. Anak itu satu, kemanakan itu sebuah. Satu itu bukan satu orang, bersatu mereka dalam pandangan seorang pemimpin. Satu paket dalam pandangan pemimpin. Anak dan kemenakan itu tidak bisa dipisahkan. Mereka cancang duo sagaragai seperti tangga bambu atau tangga dari kayu itu kan dua ininya kiri kanan tempat pegangannya. Nah, dua itu tidak bisa dilepaskan seperti rel kereta api. Kalau hanya sebelah yang dipakai, ya jatuh kereta api itu. Sama dengan tangga, kalau yang sebelahnya lapuk, maka patah ke tangga itu, dia akan jatuh. Nah, cancang duo sagaragai, anak cie kamanakan sebuah, itu dipakai untuk seluruh tuturan adat. Sumber adat itu adalah Al-Quran, adat dan syarak itu satu, dan seterusnya. Ya. Begitu Bang Adi. Kemudian saya juga terinspirasi dari istilah tadi Mak, janji kawi Mak ya. Sumpah Sumpah bisokawi. bisokawi. Kalau sumpah bisokawi itu untuk katakanlah untuk para pemimpin, untuk pengulu ya Mak ya, Iya. dan seterusnya para pemimpin. Saya pikir ya lagi-lagi saya ingin mengatakan mencari ke kondisi sosial hari ini terjadinya cerut marut Islam Mak tadi ya Mak ya. Jangan-jangan ini karena Pituah ya. Pituah sudah tidak lagi diacuhkan. Betul. Petatah Petiti sudah dianggap hanya sebagai seni sastra gitu ya Mak ya. Kemudian manto dilanggar. Jadilah penyakit itu jadilah tengah masyarakat. yang terjadi hari ini. Ya maaf Pak, ketika di Minangkabau sudah ada pelecehan incest umpamanya, itu kan luar biasa parah Iya, Mak, ya. betul, betul. Di Minangkabau yang terkenal sendi adatnya, saraknya seperti itu terjadi incest gitu ya. Iya. Terjadi perbauran sedarah itu kan minta ampun Pak gitu ya. Dan itu kan kita dengar ya Mak ya. Nah, Iya. Iya. nah kemudian juga bagaimana artinya ini sudah karuah. Karuah, Kita benar. di Muara ini Iya. sudah karuah semua ini. Dan bagaimana sekarang sudah tidak menghargai lagi privasi orang, sudah tidak menghargai lagi nyawa orang, keselamatan orang. Itu saya pikir ini jadi apa Mak? Jadi semacam sentilan kita di Minangkabau harusnya gitu ya Mak. Ya kita sudah ditegur dengan berat. Tiap hari Gunung Merapi itu mengeluarkan teguran. Kalau kita memang berguru kepada alam, kita harus sadar ada teguran dari alam. Ada sesuatu yang tanda kutip belum terbereskan lah gitu ya. istilahnya, Mak, ya. Bengkalai. Ada Ada bengkalai yang ada piutang yang harus kita bayar. Ya, Mak. betul. Ada yang mau masuk. Oke. Artinya baik kita terima di 10 menit terakhir ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moti. Oke, ya. Matuangku Mengkudun. Mengkudun Ya, ya. silakan Bu. Mau ditanyakan nih Motia sama Matangku. Ini ada kata-kata yang ditemukan begini. Anak balam tabang kamunggu, tabang marandah nan baalang. Inggo di bawah kayu tinggi, rantiang banyak bajipang-jipang. Mati taimpo di buah masa. Siang malam di hati rindu, pagi patang bamato rambang. Balun diimbau Allah babunyi, balun dikubi inyolah datang. Balun diudai inyolah gala. Apa maksudnya itu? Oke. Ini menarik ini. Justru menariknya menanya ibu. Ya Mak, saya juga belum baru bisa meraba ini makna kemana, tapi Mak Tuanku kan lebih terarah ya. Tapi seperti ini memang masalah ibu ya Mak. Iya. Baik, terima kasih ini. Iya Putri Sekumbang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Mak ya, kalau dugaan saya itu ini arah ke kaum hawa Mak. Betul. Jadi Putri Sekumbang ya, Kemenakan Putri Sekumbang. Ini sebuah talibun, sumbernya kemungkinan besar dari sebuah manto atau mantra. Manto pakasiah istilahnya. Ya ini ya, termasuk manto yang abu-abu itu bagaimana memikat lawan jenis. Ya. Tapi ini sudah menjadi sastra modern, ya sastra mantra istilahnya ya.
manto ucapan yang indah untuk memikat lawan jenis. Tapi di sini lebih kepada lawan jenis yang perempuan, kata Bung Adit, betul. Ini manto pakasya. Tapi mudah-mudahan jangan dipakai itu oleh pihak manapun. Ya, bagaimana merayu lawan jenis dengan bahasa alam, bahasa spiritual. Jadi kita ulang kembali, manto itu adalah tuturan lisan yang diajarkan nenek moyang bagaimana berkomunikasi dengan alam, menggunakan bahasa yang indah, berirama, berima. Nah, yang bagus-bagusnya itu manto, termasuk yang tadi itu yang dibacakan Putri Sikumbang. Ada manto ketika seorang pawang akan melepas kapal untuk berlayar, atau bidua atau sampannya, nelayan yang akan pergi berlayar menangkap ikan, dia membacakan manto, mantra berbicara dengan laut agar diterima anak kemanakannya untuk mencari rezeki dan memberi kenyamanan atau keamanan selama pelayaran mereka. Manto itu juga dipakai oleh para masyarakat kita yang mencari rezeki di hutan, masuk hutan untuk mencari kayu atau mencari madu lebah, mencari rotan. Ada manto-mantonya. Ya, itu manto-manto yang baik untuk minta izin ke hutan. Izin, saya perkenalkan bapak saya almarhum itu seorang polisi hutan, Bung Adit. Polisi hutan itu kerjanya masuk hutan, memeriksa kalau ada tanaman atau pohon di hutan itu yang ditebang secara liar dan segala macam. Dan hutannya itu hutan-hutan yang masih rimbun-rimbun gitu masih ya? Masih hutan perawan. Hutan perawan istilahnya gitu ya. Dan polisi hutan itu jalannya sendiri. Dan bapak saya bekerja belasan tahun jadi polisi hutan itu, pengawas hutan itu, masuk keluar hutan. Alhamdulillah, kata beliau, tidak pernah bertemu dengan makhluk-makhluk yang mengganggu beliau. Apakah hewan buas, harimau, beruang, segala macam. Itu sejak tahun 52 beliau bekerja sampai tahun 1970 ketika pensiun. Belum pernah mengalami peristiwa yang tidak enak di hutan itu. Kenapa? Karena beliau sebelum masuk hutan itu diajarkan oleh kakek-kakeknya, inyek-inyeknya tentang manto-manto memasuki hutan yang berlandaskan Al-Quran. Dia kebetulan sekolah di Parabe. Ini contoh, contoh bahwa orang Minang itu bisa bersahabat dengan alam benar-benar. Hampir 20 tahun beliau bekerja jadi polisi hutan itu belum ada cerita beliau mengalami kendala masuk keluar hutan itu. Kira-kira begitu. Ini contoh manto dalam kehidupan orang Minangkabau. Dan mantonya itu sepertinya memang akhirnya terbagi dua ya, Mak ya. Ada manto yang berlandaskan ke ini. Apakah itu juga pengaruh dari zaman, Mak ya? Atau zaman pra-Islam dan zaman setelah Islam masuk, pasca Islam, apakah itu atau seperti apa, Mak? Ya, manto yang mungkin dikatakan abu-abu atau gelap itu memang terpengaruh bukan hanya sebelum Islam. Di zaman Islam pun orang ada yang bersekutu dengan jin atau bersekutu dengan setan ya. Dan mitos-mitos tentang Dasyang Tangkura, si Jundai, Gayung, Parmayo, segala macam itu memang ada yang melakukan, memang ada yang mewariskan, dan ada yang mewarisinya. Bahkan perlu kita hati-hati, yang dikatakan Kato Pusako itu semula itu dikuasai oleh manto-manto yang gelap ini. Kok Kato Pusako kok ha? Konon sebenarnya Kato Pusako ya, Mak? Iya, dan itu ditulis dalam berbagai huruf lama, termasuk huruf Arab Melayu. Kawi itu, orang Melayu itu dalam kain, kemudian dilipat dijadikan semacam jimat segala macam.
Itu saya pikir di awal di awal abad 20 ini masih banyak ya, Pak, ya. Masih banyak. Dan bahkan saya jujur saja, saya sekeluarga 4 orang bersaudara itu lahir dengan dukun beranak. Iya. Sampai umur saya kelas 1 SMP masih dikalungkan sesuatu di leher saya oleh dukun beranak. Antipalasi ya. Antipalasi. Tapi palasi. kemudian ketika bapak saya selesai di Parabe, dia mengatakan ini tidak bagus, kita pakai yang ajaran Al-Quran sajalah. Coba dihafal ayat-ayat surat-surat pendek. Baca saja surat Al-Falaq dan An-Nas, Anda sudah berlindung kepada alam dan berlindung kepada Tuhan pemilik alam, katanya. Iya. Ini contoh. Betul. Jadi ada manto yang memang diwarisi sebagai katu pusako, dan itu sangat banyak di masyarakat Minangkabau sampai akhir abad 20. Nah, sedikit demi sedikit diluruskan dengan ajaran Islam. Nah, itulah posisi pituah tadi, Bung Adit. Fatwa dari para mufti untuk meluruskan. Gitu. Jadi di antara manto yang gelap sebagian besar sudah disimpan ya. Sudah menjadi catatan saja. Iya, cerita lama itu ya, Pak ya. Ya, saya juga sering dulu ada istilah cuma ada entah ini plesetan entah apa-apa baju dijuntai di pamatang katanya. Iya. Pak, lupa juga Pak. Iya. Tapi istilah dapat pantun juga Pak. Sejundai naga datang. Ada yang ditulis menjadi nyanyian oleh para seniman kita. Iya, betul. Nyanyian Gasing Tengkurak itu kan. Terus si Mamang Gunuang juga, itu apakah itu juga masuk apa tuh Pak ya? Iya, ada kosakata yang menggunakan bahasa alam. Dulu ada si Mambang Gunuang, si Mambang Ai, segala macam ya. Kita tidak bagus untuk mengulangnya kembali. Tapi itulah bahasa alam, bahasa orang Minangkabau dulu dengan alam, komunikasinya dengan seluruh isi alam ketika berinteraksi dengan alam yang masih perawan gitu. Masuk bisa itu apa ya? Racun yang ada pada hewan-hewan tertentu di sepanjang hutan itu. Ada sekian ribu jenis serangga yang beracun di hewan itu. Ada negeri yang sampai sekarang masih memiliki ilmu untuk mengambil madu lebah hutan itu tanpa mengganggu sarangnya. Dan tanpa diganggu juga oleh lebah. Tanpa diganggu oleh lebah hutan itu. Itu negeri Sialang namanya, di dekat Bonjol sana. Jadi kalau orang Sialang itu mengambil madu hutan, dia pakainya biasa saja, bahkan kadang-kadang karena hari panas dia telanjang dada gitu, mengambil madu dan lebah itu tidak mengganggunya. Barangkali itu salah satu pakaiannya ya. Itu pakaiannya, manto itu. Dan itu umumnya manto-manto baik ketika bisa berkomunikasi dengan alam menggunakan landasan Al-Quran. Oke. Baik, Mak, menarik sekali perbincangan kita pagi ini, dan walaupun rasanya nih masih ada penggalian ini, saya yakin ya. Cuman ya setelah dari 3 tadi, Pituah, Mamang, dan Manto ya. Namun karena waktu kita yang terbatas ya, Mak ya. Untuk hari ini sampai di sini dulu, Mak. Mudah-mudahan minggu depan apakah kita akan gali lebih jauh lagi atau kita beralih ya pembicaraan, kita akan coba lihat kondisi nanti, Mak ya. Ya, insyaallah. Oke. Baik, sekali lagi Mak, terima kasih Mak untuk waktu dan kehadirannya di studio, Mak ya. Juga untuk pencerahannya. Dan dosa pendengar, sampai di sini acara kearifan lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini bersama Mama Tuan Kemangkudun. Mudah-mudahan apa yang sudah sampaikan tadi bisa menjadi tambahan ya, dan juga menjadi pegangan kita ke depannya, bahwa ternyata Minangkabau penuh dengan kato pusako ya. Mulai dari Tambol, Kaba, kemudian ada Petata Potiti, Pituah gitu ya, terus saja Mamangan, dan terakhir Damanto ya. Mudah-mudahan itu menjadi apa kita, dan tugas kita bersama adalah lebih menggalinya, dan seperti harapan Pitro tadi, mengapresiasi, dan pada tingkat terakhir tentu mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Oke. Amin. Baik, sampai di sini, dan terima kasih atas dengarnya. Mohon maaf atas kekurangan. Akhirnya saya bersama Mak Tangku pamit dari Kearifan Lokal Minangkabau. Sampai jumpa pekan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.